Pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget padahal kayaknya nggak sakit? Atau tiba-tiba cemas padahal semua kelihatannya baik-baik aja? Mungkin jawabannya ada di sebuah konsep lama dari Indonesia yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Kajer. Ini tuh bukan sekedar sehat biasa loh, tapi bisa jadi kunci buat nemuin keseimbangan hidup di tengah dunia modern yang serba cepat ini. Jadi, apa sih artinya sehat? Apakah cuma soal angka timbangan yang ideal? Atau nggak batuk pilek? Atau mungkin rajin nge-gym? Definisi yang biasa kita dengar seringkali berhenti di situ aja. Tapi gimana kalau saya bilang ada sebuah konsep yang melihat kesehatan itu sebagai satu ekosistem yang utuh? Yuk kita cari tahu jawabannya. Nah, ini dia jawabannya. Kager. Konsep ini ngajarin kita kalau sehat seutuhnya itu adalah harmoni. Harmoni antara fisik, mental, dan juga sosial kita. Coba bayangin gini deh, badan kita itu mobilnya, sementara pikiran dan batin kita itu pengemudinya. Dua-duanya harus sinkron, harus kerjasama dengan baik biar bisa sampai ke tujuan. Nggak bisa dipisahin sama sekali. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Kita mulai dari lapisan yang paling inti, yaitu diri kita sendiri. Gimana sih konsep Kager ini melihat keseimbangan di dalam diri seorang individu? Disinilah letak keunikan Capture. Konsep ini menolak keras pemisahan antara tubuh dan pikiran. Coba deh pikirin, waktu kita lagi stres berat, itu kan urusan rohani ya? Tiba-tiba asam lambung naik. Itu kan jasmani. Sebaliknya, abis kita olahraga, badan capek, urusan jasmani, tapi kok perasaan jadi lebih plong, mood jadi lebih baik. Itu rohani, bener kan? Keduanya itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Inilah inti dari keseimbangan internal. Jadi, jangan pernah anggap keseimbangan antara jasmani dan rohani ini cuma sebagai tambahan atau bonus. Bukan. Ini adalah fondasi utamanya. Ibarat kita mau bangun rumah, nggak mungkin kan kita pasang atap duluan sebelum fondasinya kokoh? Nah, fondasi inilah yang memungkinkan kita untuk belajar, untuk bekerja, dan untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Oke, setelah kita paham soal keseimbangan internal diri, sekarang kita geser ke lapisan berikutnya. Filosofi Kejur ini ngajarin kita kalau kita tuh nggak hidup di ruang hampa. Lingkungan di sekitar kita, wah itu perannya penting banget. Kita mulai dari yang paling fundamental, sesuatu yang kita lakuin ribuan kali setiap hari tanpa kita sadari. Napas. Kualitas udara yang kita hirup yang masuk ke tubuh kita, itu adalah pilar pertama dari dukungan lingkungan ini. Hubungannya jelas banget. Udara bersih itu bukan cuma soal mencegah penyakit batuk atau sesak napas. Tapi coba pikirin, ketika tubuh kita dapat oksigen yang berkualitas, energi kita jadi lebih full, fokus kita lebih tajam, dan ini secara langsung banget mendukung kesehatan mental kita. Nah, kan ketemu lagi koneksi antara jasmani dan rohani? Selain udara, ada elemen vital lain yang menopang hidup kita. Air. Akses ke air bersih dan sanitasi yang layak itu bukan sekedar fasilitas loh, itu adalah pilar utama yang menopang kesehatan sebuah komunitas. Lihat deh, sanitasi yang baik itu secara harfiah memutus rantai penyebaran penyakit kayak diare dan kolera. Nah, saat masyarakat udah bebas dari penyakit-penyakit dasar kayak gini, mereka bisa lebih produktif, anak-anak bisa belajar lebih tenang di sekolah, dan kualitas hidup semuanya jadi meningkat. Jadi, kalau kita rangkum nih, lingkungan yang bersih, aman, dan terawat itu nggak cuma ngejaga kita dari penyakit fisik. Lingkungan yang kayak gitu juga menciptakan rasa aman dan nyaman yang ujung-ujungnya mendukung stabilitas mental dan emosional kita. Ini contoh yang pas banget tentang gimana kesehatan di dalam dan di luar diri kita itu saling berkaitan. Oke, kita udah bahas diri kita, udah bahas lingkungan sekitar. Sekarang, kita perluas lagi cakrawalanya, kita naik ke level masyarakat. Kenapa? Karena menurut filosofi Kager, sehat itu bukan urusan pribadi semata. Ini adalah sebuah tanggung jawab bersama. Coba deh, perhatikan baik-baik kutipan ini. Ini adalah jantung dari dimensi sosial Kager. Fokusnya itu geser, dari yang tadinya gimana caranya saya bisa sehat, jadi gimana caranya tindakan saya nggak bikin orang lain sakit. Keren banget kan? Sehat bukan lagi soal tujuan pribadi, tapi jadi semacam etika sosial. Dengan kata lain, menjaga kesehatan diri dan lingkungan kita itu adalah bentuk kontribusi kita sebagai warga yang baik. Setiap pilihan kecil yang kita buat, dari sekedar buang sampah sampai jaga kebersihan, itu punya efek domino buat kesehatan seluruh komunitas. Teorinya luar biasa ya, tapi yang paling penting gimana caranya kita bawa konsep hebat ini ke kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita lihat langkah-langkah praktis buat memulai gaya hidup Kejur. Coba perhatikan langkah-langkah ini, Anda pasti lihat polanya. Cuci tangan, pola makan, olahraga, itu semua buat merawat diri sendiri.
Terus, buang sampah pada tempatnya. Itu kontribusi kita buat lingkungan. Dan yang terakhir, kesadaran sosial. Itu wujud dari tanggung jawab kita pada masyarakat. Semuanya nyambung. Nah, disinilah indahnya filosofi Kaiser. Konsep yang kedengarannya besar dan kompleks ini ternyata dibangun di atas kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Setiap tindakan simpel ini adalah satu bata yang menyusun bangunan kehidupan kita yang sehat seutuhnya. Jadi kita udah sama-sama mengupas filosofi Kaiser yang luar biasa ini. Tapi pengetahuan tanpa tindakan yang nggak akan mengubah apa-apa. Karena itu saya mau menantang Anda. Nggak perlu kok merombak seluruh hidup Anda besok. Cukup pilih satu hal kecil. Mungkin mulai besok Anda mau coba jalan kaki untuk jarak dekat, atau mungkin sesimpel memastikan buang sampah selalu pada tempatnya. Jadi pertanyaannya, apa satu langkah Kaiser yang akan Anda mulai hari ini?